Terjebak dalam pelukan Casanova. Episode 4. Akhirnya melelahkan. Yurlan mengernyitkan dahinya, tapi apa? Sorot matanya berbicara. Sebagai gantinya, Dedi akan minta itu semua padamu. Glek. Mendengar itu, Yurlan menepis kedua tangan kekar Brian dari bahunya. Dia berjalan mundur dengan raut wajah waspada. Apa maksud Dedi bicara seperti itu? Tanya Yurlan. Brian mengikuti langkah Yurlan, dia tersenyum tipis mendengar pertanyaan itu, pertanyaan polos dari seorang gadis yang mampu membuat dia tak bisa tidur dengan tenang. Kamu pasti tahu maksud Dedi, Yurlan. Kamu wanita dewasa, dan kamu tidak bodoh, balas Brian. Nafas Yurlan memburu, dia menggigit bibir bawahnya yang terus bergetar, sorot mata Brian sungguh menakutkan. Sumpah demi apapun dia ingin kabur sekarang. Sekuat tenaga Yurlan berbalik, dan secepat itu pula Brian mencekal pergelangan tangan gadis itu. Dedi lepasin, Yurlan. Yurlan tidak mau menjadi seperti Momi. Sentak gadis itu sambil meronta. Namun, genggaman itu semakin terasa, membuat Yurlan tak bisa terlepas begitu saja. Kamu yang menjatuhkan dirimu sendiri pada pilihan ini, Yurlan. Kamu menghentikan kesenangan Dedi dengan perempuan itu, bukankah itu artinya kamu mau menggantikannya? Yurlan semakin mendelik, dan dia berusaha melepaskan diri dari cekelan tangan Brian. Namun, bukannya terlepas dia justru membuat handuk yang dipakai Brian jatuh ke lantai. Melihat itu, Yurlan menelan salivanya susah payah, dan Brian justru menyeringai penuh, tanpa rasa malu dia membiarkan Yurlan memperhatikan semuanya. Kemudian tanpa babi bu Brian langsung menarik tangan Yurlan, dan mengecupnya tanpa diberi ampun. Sebagai seseorang yang memuja kenyamanan surga dunia, Brian tidak bisa terikat benang apapun, yang dia cari hanya sebuah kenyamanan, dan pada akhirnya dia ingin mencarinya pada Yurlan. Yurlan yang mendapat serangan dadakan tak mampu mengimbangi posisinya, dia refleks mencengkram bahu Brian, dan pria itu sama sekali tak menghentikannya. Pemain handal tengah menunjukkan keahliannya. Memancing lawan agar masuk dalam gerakan permainannya. Sementara Yurlan yang mendapat perlakuan seperti itu semakin merasa sakit hati, tangan langsingnya yang semula mencengkram bahu kokoh Brian, berganti memukuli pria itu. Namun, pukulan itu tak seberapa, Brian dengan jemari hebatnya menunjukkan setiap skill andalannya. Usapan itu terasa semakin kemana-mana, tangan Brian mencari muara penyanggah, dan dengan mudah dia melepasnya begitu saja. Yurlan sudah menangis, dia membulatkan netranya begitu Brian sudah semakin jauh bertraveling. Lalu dengan mengambil celah, Yurlan menggigit bibir Brian. Ses. Brian merasakan sakit pada, tetapi semangatnya yang benar-benar sudah penuh mengalahkan itu semua. Dia menatap Yurlan dengan penuh damba. Lantas dengan gerakan cepat Brian sudah berada di posisi yang sesung. Tidak semudah itu menghentikan semuanya, baby, ucap Brian di sela-sela pergerakannya. Dedi, please stop. Yurlan menggigit bibirnya berusaha untuk tidak melenguh. Namun, cobaannya semakin bertambah besar, saat Brian menyingkap lalu menyerang dua pepaya miliknya. Yurlan semakin berusaha agar dia tidak terpancing dengan Dedi Brian. Sementara Brian sudah berada di ambang batas, kurang lebih seperti itulah. Yurlan menggeleng dengan lelehan air mata. Dedi, hentikan. Please, aku tidak mau. Ucap Yurlan memohon. Brian tak peduli pada apapun lagi, pria gagah itu mengecup seluruh wajah Yurlan yang dihiasi oleh air mata, sementara di bawah sana, si junior Brian berusaha menembus dinding pembatas milik Yurlan. Hingga akhirnya malam itu keduanya benar-benar melaksanakan tanam-menanam. Yurlan merasa getaran yang begitu hebat karena ini sebuah serangan yang begitu mendadak,
di sela-sela tangisannya benih yang sudah ditanam terlihat jelas bercampuran dengan yang berwarna merah. Maafkan Daddy, baby. Brian membenamkan wajahnya dan mengecup aroma Yurlan dalam-dalam. Dia membiarkan Yurlan terbiasa lebih dulu dengan si juniornya. Padahal dalam hati dia sudah tidak sabar ingin memulainya lagi. Sekuat tenaga Yurlan kembali memukuli Brian, tetapi yang dia dapat justru sebuah serangan. Daddy. Lirih Yurlan, dia berusaha untuk tidak menciptakan suara merdu. Santai, baby, balas Brian, menyenangkan hati gadis itu. Dan akhirnya pertahankan seorang Yurlan, berhasil diterobos dengan sempurna oleh Daddy Brian. Terima kasih, baby, ucap Brian, seraya membaringkannya di samping Yurlan. Dia beberapa kali mengecup punggung Yurlan, dan menarik selimut untuk menutupi mereka. Tenaganya sudah terkuras habis. Dia hanya bisa meneteskan air mata, sebelum kedua netra itu akhirnya terpejam sempurna. Yurlan mengerjapkan kelopak mata indah itu beberapa kali, menyesuaikan cahaya yang masuk dalam indera penglihatannya. Namun, Yurlan tak lagi merasakan sentuhan Brian. Dia melirik ke samping dan ternyata pria itu memang tidak ada. Dia ditinggal sendirian di kamar ini, bahkan setelah Brian mendapat semuanya. Yurlan mencoba untuk duduk, dan seketika dia kembali menangis. Daddy memang jahat. Rancau gadis itu. Aset yang selalu terkunci itu masih terasa nyeri, tapi hatinya jauh lebih sakit. Yurlan menangis terseduh-seduh di tempatnya, dengan keadaan yang masih, kurang lebih seperti itu guys, dia merasa begitu jijik, apalagi saat mendapati jejak riwayat Brian yang tercetak begitu banyak dengan hal aneh itu. Dan pada saat itu, pintu kamar tersebut terbuka. Menampilkan Brian yang hanya memakai handuk kimono dengan membawa sarapan dan susu hangat untuk Yurlan. Melihat itu, Yurlan buru-buru mengelap air matanya, dan menarik selimut untuk menutupinya, dia kembali waspada. Dan Brian justru tersenyum smirk, dia meletakkan sarapan itu di atas nakas, dan duduk di sisi tempat tidur. Untuk apa ditutupi, Daddy sudah melihat semuanya, bahkan tahu rasanya seperti apa, ujar Brian masih tersenyum, sementara otaknya langsung mengingat yang sudah terjadi. Semuanya terasa berbeda. Dengan Yurlan yang masih ori itu, ia ingin fokus untuk tetap melakukan yang namanya tanam-menanam. Yurlan semakin mencengkram kuat selimut itu, dan beringsut mundur, begitu tangan kekar Brian mengusap pipinya dengan penuh kelembutan. Daddy janji tidak akan dengan yang lain lagi, Daddy hanya akan dengan Mumu, sambung Brian, dengan mimik wajah serius. Namun, bukannya senang, Yurlan justru menatap Brian dengan tajam. Pria di depannya ini benar-benar keterlaluan. Yurlan menepis keras tangan Brian hingga terlepas dari pipinya. Kenapa Daddy tega ngelakuin itu sama aku? Kenapa Daddy perkaos Yurlan? Yurlan gak mau ngelakuin itu lagi sama Daddy. Tegas gadis itu, dia masih ingat betul kejadiannya. Mendengar itu, Brian justru tersenyum lagi, bahkan lebih lebar. Dia menarik dagu runcing Yurlan, hingga netra mereka saling tatap dan beradu. Itu bukan pemerkosaan, baby. Bahkan kamu menciptakan suara merdu yang begitu hebat, bukankah itu artinya kamu juga nyaman? Ujar Brian dengan begitu tenang. Sementara Yurlan langsung tidak punya muka. Dia pun tidak melupakan itu, dengan sendirinya dia menciptakan suara merdu, dan tanpa ia sadari hal seperti itu membuat si junior semakin kacau. Yurlan memalingkan wajahnya, agar netra mereka tak lagi bertemu, karena dia benar-benar malu untuk mengakui itu. Skill Brian adalah rasa yang begitu aneh. Tak salah, jika pria ini dijuluki sebagai Sang Casanova. Brian hanya bisa mengulum senyum kecil saat melihat wajah Yurlan yang memerah.
Gadis ini pasti tengah merasakan malu yang luar biasa dan diam-diam membenarkan ucapannya. Dan Brian akan terus mengingatkan itu semua pada Yurlan. Tentang semua refleks yang spontan diciptakan oleh Yurlan. Apalagi kini Yurlan masih keadaan begitu dan tak terhalang apapun, kecuali selimut tebal. Hingga cukup lama kesenjangan waktu itu terjadi, Yurlan benar-benar tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya merasa cemas bercampur malu. Dan untuk mengalihkan semua itu, Brian mengambil piring yang berisi 2 buah sandwich dari atas nakas. Dia mengambil satu dan mengarahkannya ke mulut Yurlan. "Makanlah, isi tenagamu." Brian ingin menyuapi gadis itu. Yurlan kembali menatap Brian. Dia bergeming sesaat lalu menggelengkan kepala. Menolak semua perlakuan manis pria itu. Dia tidak mau terjebak semakin jauh, dan akhirnya dia sendiri yang terluka. Karena dia tidak lupa, Brian adalah seorang pria ehem-ehem. "Aku bisa sendiri, Dad," ucap Yurlan melengos, sementara tangannya terangkat untuk mengambil sandwich tersebut, tetapi Brian menggesernya. Pria itu tidak menerima penolakan. Dia kembali mengarahkan sandwich itu ke depan mulut Yurlan. Yurlan menghela nafas, lalu dengan terpaksa dia menggigit roti isi itu, dan mengunyahnya perlahan-lahan sambil terus menundukkan kepala. Brian tersenyum senang, dia juga ikut makan di bekas gigitan Yurlan. Entah kenapa, seolah semua tentang Yurlan kini terasa amat manis untuknya. Yurlan tak berkomentar apa-apa mengenai itu, dia terus diam, hingga suapan terakhir dia dapatkan. Tangan Yurlan kembali terulur, tetapi sebelum Yurlan mengambil susu hangat itu, lagi-lagi Brian lebih dulu menyambarnya. Pagi itu Brian benar-benar melayani Yurlan, bak budak pada ratunya. Setelah selesai sarapan, Brian mengusap pinggiran bibir gadis itu menggunakan ibu jarinya. Yurlan sampai merinding sendiri melihat kelakuan aneh ayah angkatnya. Mereka saling bungkam sesaat, hingga Brian menggesernya agar lebih dekat dengan Yurlan. Yurlan refleks mundur, hingga punggungnya menempel pada kepala ranjang. Brian mengunci pergerakan itu, dan menatap Yurlan dengan lekat. "Baby, kamu tahu kan bagaimana hubunganku dengan ibumu?" tanya Brian. Mendengar pertanyaan itu, Yurlan hanya diam. Dan membiarkan Brian melanjutkan ucapannya. Lagi pula kenapa perlu ditanya? Dia jelas tahu bagaimana Brian selalu bersama dengan Norris. Bahkan dia sering memergokinya. Namun, kedua orang itu selalu merasa tak peduli pada dirinya, dan memilih untuk melanjutkan tugas itu. Setelah Norris tidak ada, Brian justru menyerangnya. "Aku mau sekarang kita seperti itu," sambung Brian, dan Yurlan langsung mendelik. "Aku mau kita jadi partner. Bukan hanya aku, kapanpun kamu minta, aku akan siap," ujar Brian dengan sorot matanya yang tak main-main. Sementara Yurlan kembali menajamkan telinganya, dia tidak salah dengarkan. Brian memberikan penawaran yang begitu jijik padanya. Dengan gerakan cepat Yurlan menggeleng. "Tidak mau." Tolak Yurlan mentah-mentah. Namun, sang Casanova itu tidak menyerah begitu saja. "Benarkah? Bagaimana kalau aku yang memulainya? Apa kamu akan sanggup menolaknya?" Yurlan mengangguk mantap, dia tidak mau lagi terjebak dengan Brian. Aku sangat sanggup." Cetusnya tak mau kalah. Brian menyeringai tipis, lalu memajukan wajahnya. "Kalau begitu kita buat kesepakatan." "Kesepakatan? Kesepakatan apa?" tanya Yurlan dengan kening yang mengernyit, tak mengerti dengan maksud pria tampan itu. "Aku menginginkannya lagi, kalau kamu sampai menciptakan suara merdu karenaku. Itu artinya kita fix menjadi partner. Kita akan begitu lagi dan lagi." Jelas Brian. Tanpa menunggu Yurlan menjawab iya atau tidak.
Brian segera mengikat kedua tangan Yurlan di kepala tempat tidur dan dengan kedua kaki gadis itu. Agar Yurlan tak melawannya, dan fokus dengan apa yang akan dia berikan, sebuah serangan yang mampu mengalihkan pikiran Yurlan. "Dedi, kamu mau apa?" Pekik Yurlan sambil mengangkat dirinya, merasa risih ditatap oleh Brian. "Tidak, baby. Aku justru akan membuatmu nyaman." "Aku pastikan kamu akan kalah," balas Brian sambil mencelupkan tangannya pada mangkuk yang berisi bongkahan es. Membiarkan telapak tangan besar itu membeku, setelah merasa cukup Brian mendekat ke arah Yurlan. Yurlan beringsut, tetapi tak mampu untuk kemana-mana. Tanpa basa-basi, semua jurus andalan Brian diterapkannya. Jelas bagaimana respon dari Yurlan. "Dedi, stop." Namun, Brian tak mengindahkan peringatan itu, dia teruskan saja karena ia yakin Yurlan akan kalah. "Dedi, please, hentikan." Yurlan gak mau lanjutin. Pekik Yurlan. "Kita skip ya guys." Intinya dan kurang lebih Yurlan dipaksa oleh keadaan yang tak sanggup ia lawan, bahkan untuk kesekian kalinya kamar mandi pun menjadi saksi bisu. Beberapa jam kemudian, Brian kembali menggendong Yurlan keluar dari sana, dan gadis itu hanya mampu menurut. Pria itu menurunkan Yurlan di depan meja rias, dan mengambil handuk kecil. Namun, begitu dia ingin mengeringkan rambut Yurlan, pintu kamar mereka diketuk, dan mereka kompak menoleh ke sumber suara. "Siapa?" tanya Brian. Tidak biasanya ada yang mengganggu kesenangannya. "Ini saya, Tuan. Saya mau memberitahu kalau di bawah ada kakek Abian, dia sedang menunggu Anda," ucap Bilila apa adanya. "Kakek?" bersambung.